Kalau dari aku sendiri pengen gitu kan, namanya orang pasti pengen kan punya pasangan. Orang mana sih nggak pengen punya pasangan, ya nggak? Jadi emang nggak nyangka sih kalau bakalan dapet klien dengan usia segitu. Di situ kita bisa dapet uang banyak dengan cara yang instan, jadi ketagihan. Dan buat berhenti itu benar-benar harus ngumpulin niat. Jadi aku yang bawain, terus aku pakein kan itu. Terus waktu kita sebutnya eksekusi. Oke, kembali lagi di acara laser. Hari ini kita akan membahas topik yang agak sedikit nakal. Ini yang ditunggu-tunggu pemirsa di rumah kayaknya. Enggak juga sih sebenarnya. Jadi saya gak bisa nahan ketawa. Lucu soalnya. Garing sih, tapi nggak apa-apa. Yang penting enak gitu. Kerenyes kriuk gitu. Nah, hari ini kita akan membahas tentang dunia malam online. Karena kan kita lagi COVID ya, semuanya serba online. Kita bahas mengenai prostitusi online hari ini. Hari ini saya kedatangan narasumber ex prostitusi online yang pernah terlibat, maksud saya. Ya, kita sebut saja Mbak Nisa. Ya bukan nama aslinya, jangan tanyain loh. Jangan komen nanya nomor sama namanya, nggak boleh. Oke. Langsung saja kita masuk dari kita tanya langsung ke Mbak Nisa sebenarnya kesehariannya ngapain aja gitu kan. Mbak, kalau sehari-hari itu kesibukan ngapain nih Mbak? Kesibukan sih nggak ngapa-ngapain ya, paling cuma di rumah. Terus kuliah kan juga online kan, makanya nggak ngapa-ngapain, udah di rumah tuh. Dengar nih Mbak Nisa pernah nih terlibat di dunia yang namanya prostitusi online gitu ya. Itu boleh diceritakan sedikit nggak nih Mbak? Diceritain dari mana nih? Dari awal apa dari tengah atau dari mana? Kalau kita ngomong cerita mungkin dari histori gitu. Kalau aku sendiri tuh sebenarnya kelam sih, kelam pakai banget lah, karena aku masuk ke dunia itu tuh bukan karena keinginanku sendiri ya, tapi karena memang ada kebutuhan yang harus dipenuhin. Ini dalam artian bukan kebutuhan sehari-hari, bukan kebutuhanku dan lain-lain, tapi karena emang aku dulu punya pacar, dulu banget, kita pacaran 5 tahun. Terus duit aku tuh dibawa semua sama dia waktu kita mau putus, dan dia tuh ninggalin hutang. Dia hutang ke teman aku itu totalnya sebesar kurang lebih 12-15 juta, dan itu dia ngilang gitu kan. Secara otomatis kalau misal akan pinjamnya ke temanku kan, secara otomatis aku nggak enak dong sama temanku, karena kan aku yang mintain nih. Aku bilang, nih pacarku lagi butuh duit nih, tolong pinjemin dong, kurang lebihnya kan gitu. Otomatis aku yang bertanggung jawab buat ganti uang itu. Nah, makanya kenapa aku terjun ke dunia ini. Bukan terjun ke dunia ini, terjun ke dunia itu dulu. Mbak, kita bahasakan terjatuh gitu Mbak ya. Terjatuh ke dunia itu dulu. Oke, nah kan kalau di satu sisi kan kalau seperti itu sebenarnya bukan salah Mbak Nisa nih. Itu kan salah mantannya. Kenapa nggak coba dilaporin ke polisi, kan mungkin siapa tuh bisa bantu nge-track mereka kan? Sebenarnya bisa sih, harusnya bisa, tapi karena aku nggak punya bukti apapun, dan aku pun mau ngomong ke orang tua juga bingung kan, karena pasti mereka udah banyak beban ya kan, anak jadi beban gitu kan. Aku jadi mikirnya ya udah deh, karena ini kesalahanku, pure dari aku yang salah, jadi aku emang harus bertanggung jawab sih. Gitu. Jadi setelah aku bisa lunasin itu uangnya, baru aku keluar kemarin itu. Tapi ada nggak sih Mbak yang tipe-tipe orang yang terjun ke dunia malam itu bukan karena apa-apa, emang karena mau gitu? Ada. Ada. Banyak dong. Banyak.
Jangan dikira cuman karena ini, cuman karena butuh duit gitu kan. Enggak, banyak yang cuman karena dia tuh hypersex. Ada. Terus dia punya fantasy, dia harus seks dengan suami orang, ada. Seriusan itu ada. Ini agak shocking gitu, tapi emang faktanya seperti itu ya. Cuman di shock gitu. Saya kejang-kejang gitu. Oke. Bentar. Masa kayak gitu serius, Mbak? Cuman karena berfantasi gitu, Mbak? Iya, serius. Nah, ini bukan sesuatu yang harus diketawain. Emang orang tuh punya bahasanya apa ya? Kalau kita bahasa sekarang tuh apa, fetish ya? Iya, Nah, fetish. orang punya fetish ya masing-masing ya, Mbak ya. Tapi cuman kok karena keinginan ya. Oh, oke 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 oke. Nah, apa namanya? Berarti tuh kalau misalkan online tuh ya dihubunginnya tuh ya online gitu, Mbak? Lewat apa namanya? Sosial media gitu. Iya sih, kalau saya dulu pakainya aplikasi biru. Hmm, Saya dulu pakainya aplikasi biru. dunia Itu biru aplikasi biru. iya. Itu memang apa ya? Bukan dibilang sarang sih, emang semua media sosial tuh berpotensi, ya nggak sih? Bahkan media sosial yang bentuknya kayak chat-chat biasa, aplikasi untuk chat dengan teman yang lokasinya deket-deket itu, tahu nggak sih? Itu kan juga berpotensi banget Iya. tuh. Nah di situ gimana ya jelasinnya? Emang berpotensi sih semua media sosial itu, jadi kita dihubunginnya juga lewat media sosial itu. Kan nggak mungkin masa tiba-tiba nongkrong terus misi mbak berapa, kan nggak mungkin kan. Pasti ada medianya. Nah kita pakainya media sosial itu. Iya, nggak mungkin juga dikira warung ya. Ya kalau beli rokok, iya Mbak, misi ini berapa gitu. Ya, oke. Oke oke oke. Nah, apa namanya, kalau boleh tahu, apa namanya, yang ngenalin ke dunia ini siapa sih, Mbak? Itu kan nggak mungkin Mbak Nisa langsung terjun ke dunia ini tanpa ada yang mengenalkan, gitu kan, dulu. Ya kalau sekarang kan memang sudah enggak ya, Mbak, ya. Itu dulu tuh siapa, Mbak? Dulu itu ceritanya gini, aku waktu ada masalah itu kan, Mhm. ada masalah itu, aku ngehubungin salah satu temanku. Aku bilang, gimana nih gitu kan, aku butuh duit banyak banget. Sedangkan aku tuh tahu dia kehidupan dia tuh kayak glamor banget gitu loh. Terus aku hubungin, aku bilang, kamu dapat duit banyak dari mana sih? Aku juga mau, soalnya aku ada kebutuhan yang harus dipenuhin gitu kan. Akhirnya dia awal kenalin itu salah satu aplikasi yang tadi aku bilang, yang chat dengan orang-orang terdekat, yang lokasinya terdekat itu. Lalu pada akhirnya di situ aku menemukan titik di mana aku tuh sangat tidak nyaman karena memang diperlakukan tidak baik ya di situ, di aplikasi itu, dengan orang-orang yang ada di situ juga tuh. Terus pada akhirnya ada salah satu, kita sebut klien ya, ada salah satu klien, dia tuh bilang, kenapa kamu nggak pakai media sosial yang lain aja tuh. Di media sosial yang lain mungkin kamu bisa diperlakukan lebih baik, seperti itu. Akhirnya barulah aku kan kepo tuh, aku nggak tahu itu apa, karena sebelumnya aku nggak pernah mainan media sosial. Akhirnya aku cari-cari infonya, terus nemu, aku pelajarin dulu itu, serius, nggak langsung terjun, aku pelajarin dulu gimananya, terus baru masuk. Oh, berarti itu bukan melalui yang kayak orang sebut mucikari gitu, enggak ya, Mbak, ya? Itu langsung pribadi gitu berarti dulu? Iya, langsung pribadi, nggak pakai mucikari gitu, enggak sih. Tapi apa namanya, ada nggak sih, Mbak, kan otomatis kan kalau yang apa namanya, kalau kita sebutnya kupu-kupu malam ya, itu kan pasti ada komunitasnya sendiri. Ada nggak sih, Mbak? Kalau aku sendiri sih enggak. Oh. Kalau soal komunitas aku kurang tahu ya, tapi kalau setahu aku mereka tuh membentuknya bukan komunitas, tapi karena misal nih, ayo kita ke kota ini bareng-bareng. Nah, akhirnya mereka jadi circle kan.
Oh. Sebenarnya bukan komunitas, tapi itu mereka tuh circle sendiri. Oh, circle kecil gitu ya. Cuman kalau di circle Mbak itu ada nggak sih yang masuk karena terjebak gitu, Mbak? Ada karena terjebak. Jadi singkat cerita nih, dia itu punya pacar juga, tapi beda kasus sama aku. Kalau dia itu kasusnya karena dia nggak tahu kalau ternyata tuh dijual sama cowoknya. Jadi suatu ketika dia diajakin nongkrong bareng sama teman-temannya si cowok ini. Terus pas pulang dia disuruh bareng nih sama temannya. Itu kamu sama temanku itu aja. Ternyata si cewek ini tuh temanku itu dia dijual. Dan akhirnya dia terjebak di situ karena dia tuh diancem, aku mau sebarin foto bugil kamu kalau kamu gak mau nurut. Dan sampai sekarang dia masih berada di toxic itu. Nah, saya kan juga sering dengar stereotip itu tuh yang apa namanya ada si A ngancem ceweknya, si B ngancem ceweknya. Ini kayak terlalu sering nih dibahas nih di Twitter ya. Saya sering dengar itu di Twitter dulu. Nah, apa namanya? Itu tuh ya nggak etis juga, Mbak ya. Itu nggak ada yang nyoba lapor apa? Takut disebar itu tadi. Iya, dia takut disebarin karena orang tuanya tuh strict parents banget. Jadi dia benar-benar takut setengah mati kalau sampai fotonya itu ke orang tuanya gitu. Di satu sisi kan justru kalau misalkan terjun gitu malah lebih serem gak sih, Mbak? Seharusnya iya, seharusnya lebih serem dan lebih lebih berbahaya sih menurut aku. Tapi nggak tahu kan pemikiran orang beda-beda ya. Kalau aku sih tipe orang yang kalau udah ya udah gitu. Tapi kalau dia kayaknya masih terjebak akan satu dan lain hal, aku nggak ngerti. Kalau di dunia itu kalau kita sebut aja kita presentasikan ya yang masuk dengan keinginan sendiri sama yang terjebak seperti Mbak ini kira-kira banyak kan yang mana nih, Mbak? Banyakan yang terjebak sih. Karena kalau misalnya aku lihat itu kebanyakan dari mereka adalah single parents. Ada yang karena suaminya meninggal, ada yang karena ditinggal selingkuh lalu dan memutuskan untuk bercerai gitu ya. Tapi ada juga tuh yang karena dia bercerai sama suaminya itu karena suaminya tuh selingkuh gitu sama kita sebutnya angel lah gitu kan. Jadi dia akhirnya balas dendamnya tuh gitu. Aku juga mau deh ngerebut suami orang gitu. Oh, yang tadi yang Mbak bilang ternyata ada yang suka ngambil suami orang tuh itu tadi ya, pelakor-pelakor. Iya, itu pelakor-pelakor. Jadi semua itu dimulai dari toxic relationship. Kira-kira ada nggak sih Mbak hubungannya nih apa namanya apa sih orang yang terjun ke dunia malam ini sebagai kupu-kupu malam ini dengan masa lalunya atau masa kecilnya? Itu maksudnya bukan ngomong masa lalu tuh bukan yang karena kejadian tertentu, karena di masa kecil diperlakukan abusif akhirnya balas dendamnya dengan itu gitu. Motif seperti itu kira-kira ada nggak sih? Kalau setahu aku tuh nggak ada sih, karena belum pernah nemuin nih kasus-kasus yang kayak gitu. Karena kan emang aku tuh tipe-tipe orang yang kepo. Aku suka nyari tahu gitu kan. Aku tanya-tanya ke mereka kenapa kok bisa terjun dan lain sebagainya. Aku belum pernah menemukan kasus yang seperti itu. Oh, soalnya kan kalau kita lihat beberapa kenakalan remaja kan, ini kan kita bisa golongkan kenakalan ya, Mbak ya. Itu karena apa namanya masa lalunya yang fuck up, terus apa namanya mungkin ya kalau tadi kan emang circle toxic gitu kan, ternyata enggak ya. Saya pikir tuh ada gitu, makanya saya kepo juga orangnya. Saya tuh kalau belum tahu tuh ya kepo. Terus apa namanya selama Mbak Nisa di profesi itu dulu, itu dari pihak keluarga atau lingkungan terdekat pernah ke-gap nggak? Pernah, serius pernah. Waktu itu sebenarnya bukan dari lingkungan keluarga dan bukan dari lingkungan terdekat sih, tapi lebih ke mantan gebetan. Jadi kan kita nggak tahu nih siapa yang ngechat kita, kan kita nggak tahu karena mereka kan nggak mungkin pakai nama asli kan, pasti pakai nama samaran juga tuh di akun-akunnya. Aku nggak tahu waktu itu juga kebetulan aku nggak ada kasih foto muka
ke dia. Jadi langsung aja tuh ketemu, dan waktu ketemu tuh kaget kayak, kamu ngapain di sini? Dan dia juga nanya, lah kamu ngapain ke sini? Terus aku tanyain kan, kamu nyari siapa? Aku nyari Nisa, dia bilang gitu. Duduk dulu yuk, ngobrol dulu, aku bilang gitu. Akhirnya dia tahu, dan beruntung banget sih aku karena dia tuh orangnya gak ember ya. Jadi aman-aman aja sih. Tuh kalau ember setengah mati sih. Iya, apalagi dia udah kenal sama orang tuaku juga kan. Secara dia kan mantan gebetan juga tuh. Jadi agak tremor juga sih waktu itu. Oh ya, untung bukan keluarga Gap ya. Masih aman ya dulu ya. Tapi sampai sekarang nggak tahu kan? Sampai sekarang nggak tahu sih. Oke. Pernah nggak sih Mbak sebelum nggak sengaja jatuh ke dunia malam itu tuh mencoba profesi di bidang lain gitu? Jadi karena kan otomatis kan butuh duit, nggak mungkin kepikiran langsung terjun ke situ kan, nggak mungkin langsung jatuh ke sana. Otomatis kan mikir yang lain-lain dulu nggak sih Mbak? Pernah sih mikirin waktu itu kan, karena aku masih pegang uang ya. Aku masih pegang uang. Waktu itu aku belanjain ini baju anak-anak. Mau aku jual tuh, serius mau aku jual. Tapi aku bingung mau jualnya kemana, karena kan secara teman-temanku masih anak kuliahan semua kan, pada belum punya anak kan. Terus mau dijual kemana, aku bingung. Terus akhirnya aku bagiin bajunya. Tanggung tuh Mbak, harusnya dijual aja pakai apa namanya, apa sekarang tuh yang lagi populer tuh IG Ads ya, kan bisa. Itu aku tuh karena apa ya, orangnya tuh benar-benar jarang banget mainan namanya media sosial. Terus belanja online aja tuh aku tuh bisa dihitung pakai jari. Paling cuma beli apa, paling sering tuh apa sih beli di online, cuma baju doang, udah nggak pernah ada beli lain. Jadi kayak nggak kepikiran gitu loh. Waktu itu sempat aku bikinin akun Instagram juga kan, cuman kayak lama banget nih, followersnya naik-naik, terus emang bener-bener gak ada yang minat gitu loh. Terus akhirnya itulah aku curhat sama temanku itu, aku lagi susah dan lain sebagainya. Terus itu dia bilang, Kesandung lah ke situ. Oke, ya saya pun di sini kan nggak berhak ngejudge ya Mbak ya. Tapi kalau di norma yang ada di Indonesia ya memang masih tabu hal-hal seperti itu. Di satu sisi kan ternyata yang wanita-wanita ini juga korban, tapi diantagonisasi juga ya, repot juga nih. Kalau misalkan apa namanya kan ya balik lagi topik tadi Mbak, kalau berhubungan tuh pakai pengaman apa sih, nggak sih Mbak? harus pakai dong. Harus pakai. Tapi kan mesti ada klien yang rewel minta nggak pakai itu. Itu gimana tuh nanggepinnya tuh? Ada, waktu itu pernah kecolongan, hampir kecolongan. Waktu itu kan emang pengaman aku yang sediain, karena aku nggak mempercayakan itu ke klien. Bisa aja ntar dia tiba-tiba alasan, aku nggak bisa beliin, aku takut dan lain sebagainya. Itu udah pernah dulu. Jadi aku yang bawain, terus aku pakein kan itu. Terus waktu kita sebutnya eksekusi, waktu eksekusi itu tiba-tiba dia ini apa ya, ibarat kata kita bilang itu biasanya ngelimpe. Tahu ngelimpe? Apa itu Mbak? Ngelimpe itu kayak misalnya apa ya, pas kita lagi nggak liatin dia, tiba-tiba aja mau dilepas. Tapi kan bunyi karat kalau ditarik bunyi nggak sih? Bunyi kan. Ya udah, akhirnya terus aku usir. Aku bilang, kan kamu udah baca aturannya, karena kamu ngelanggar itu, jadi ya emang kamu harus keluar sekarang, keluar dari ruangan saya, tapi harus bayar full juga gitu. Kalau nggak mau saya bisa panggilkan security karena kamu mengganggu privasi saya. Aku bilang gitu. Oke. Nah, apa namanya? Kalau kita mungkin balik sedikit ke belakang lagi ya, mungkin pas pertama kali itu ada nggak sih rasa takut buat masuk ke situ gitu kan? Kayak apa namanya? Bener-bener kayak mikirnya berapa kali gitu baru terjun. Ada. Waktu itu bener-bener awal banget. Aku ceritain nih, pasti nanti ketawa deh. Jadi kan itu pertama kali banget aku dapet klien, namanya siapa gitu, entah aku lupa. Itu
kita janjian nih ketemuan, kita ketemuan di tempat X ya gitu. Terus dia udah kesana, dia bilang aku udah nyampe, aku baru OTW itu dari rumah. Setelah aku nyampe sana, aku liatin, bener nggak ya orang itu. Aku pastiin berkali-kali, aku tanya, kamu pakai mobil ini ya? Ya aku pakai mobil ini, bener gitu. Aku tuh saking takutnya itu sampai ada tuh setengah jam aku di seberang tempat X itu, cuman duduk aja loh di atas motor. Aku liatin orangnya ini gimana ya, ntar kalau aku dibunuh gimana, ntar kalau aku di video ini segala macam. Pikiranku udah aneh-aneh gitu. Akhirnya apa, aku tinggal makan di tempat penyetan. Terus aku bilang, maaf ya aku nggak bisa soalnya aku udah nggak open BO lagi, aku blok. Udah, itu pertama kali banget. Itu kayak apa ya, bener-bener aku masih takut pakai banget buat terjun kan. Aku nggak kenal dia siapa, tiba-tiba mau ketemu, tiba-tiba mau ajakin kemana-mana kan, pikiran jadi gitu kan. Iya sih, otomatis kan pikirannya masih aneh, tapi kan Mbaknya juga tahu kan kalau terjun ke sana kan ya kita nggak tahu ketemu siapa gitu. Nah, kalau kalau apa namanya, ada nggak setelah ini kan setelah selesai semuanya, ada nggak perasaan apa, menyalahkan diri sendiri, "Kok kenapa sih gue dulu terjun ke sana?" Gitu. Penyesalan? Kalau penyesalan itu udah dari dulu sebenarnya, udah dari sejak kapan ya, pokoknya pertengahan itu sebelum off itu bener-bener nyesel banget. Kayak coba dari dulu aku nggak pacaran sama dia, pasti aku nggak akan seperti ini, kayak gitu kan. Coba aja dulu gini, pasti aku nggak akan terjebak gitu ya. Intinya kan terjebak kan ya, di mana dalam, kalau aku hitung-hitung dalam waktu 3 bulan itu aku sebenarnya bisa bayar utangnya. Tapi karena aku ada circle sama teman-teman dengan profesi yang sama dan mereka semuanya pakai barang-barang yang branded, jadi aku pengen ikut-ikutan. Dan itulah yang membuat hutangnya itu lama banget lunasnya. Itu jadi yang bikin aku nyesel, kenapa aku kemarin beli ini, kenapa aku kemarin beli ini. Coba kalau nggak beli-beli kan pasti udah clear kan semua itu masalahnya kan. Penyesalannya tuh dari pertengahan sampai ke buntut sampai sekarang, jadi kebaba. Jadi dari bahkan mungkin dari kalau dengar dari ceritanya malah pertama mau masuk aja udah nyesel gitu. Cuman ya balik lagi terpaksa. Tapi kalau Mbaknya mungkin waktu itu nggak apa namanya, nggak beli barang-barang branded, kelar. Iya kelar. Coba aku kalau nggak beli barang branded sekarang dapat rumah kali. Harusnya nggak beli. Barang branded nggak bisa dibuat tidur ya. Nah, terus apa namanya? Ini pertanyaannya mungkin sedikit personal gitu, Mbak. Pernah nggak sih Mbak sekali aja baper gitu sama klien? Pernah waktu itu baper sama klien. Jadi karena apa ya, aku tuh ngerasa di treat dengan baik gitu kan. Kayak misal aku punya teman curhat terus dan lain sebagainya. Waktu di room sih aku terus sama dia, dan terus akhirnya kita nyaman kan. Akhirnya aku baper, dan dia pun sama, dia juga baper. Tapi dia tuh punya pasangan, dia tuh udah tunangan, dan pada akhirnya kita tuh mikir ya udahlah stop aja. Itu karena kalau dari aku sendiri, aku kurang nyamannya karena ini, dia kan secara otomatis pasti ketemu kan sama ceweknya, dan itu setiap weekend, dan dia pasti bilang, kamu jangan chat aku dulu sebelum aku ngechat kamu. Dan itu tuh bener-bener ganggu banget. Di sisi lain aku tuh cemburu kalau kamu tuh sama dia, tapi kan aku nggak bisa apa-apa karena aku bukan siapa-siapa gitu kan. Disitulah pada akhirnya aku milih untuk ya udah deh aku aja yang mundur gitu. Tapi kalau klien-klien yang bersama aku itu banyak banget, dan sampai sekarang pun masih chat tuh juga ada, masih sampai sekarang. Oh, jadi setelah beraksi masih ngechat gitu? Iya, masih ngechat, masih sering ngajakin jalan juga, sering jalan-jalan kemana gitu. Nah Mbak, kalau kita berbicara ngomong tentang beraksi dan kepuasan, kan biasanya kan
pekerja yang apa namanya, bahasanya apa, angel ya? Biasanya angel kan yang apa namanya, memuaskan klien. Pernah nggak sih sebaliknya klien nih yang memuaskan angel-angel ini? Pernah banget, karena biasanya kan harusnya aku ya yang memuaskan, tapi kali ini bener-bener beda, karena itu aku bilang RO itu karena dia udah sering RO aku, terus udah baper juga tuh, aku sama dia udah sama-sama baper, jadi ya udah tinggal des ya, langsung set gitu. Jadi aku yang dipuasin gitu. Kan banyak kan karena udah berhenti dari dunia itu, udah tobat lah bahasanya. Nah, itu kepikiran nggak sih Mbak untuk lanjut ke jenjang apa selanjutnya menikah gitu kan? Karena otomatis kan sekarang masih single gitu ya. Kalau dari aku sendiri pengen gitu kan, namanya orang pasti pengen kan punya pasangan, orang mana sih nggak pengen punya pasangan, ya nggak? Tapi karena dari pengalaman aku sendiri kan otomatis aku udah ketemu nih banyak cowok, dan aku udah pernah ketemu juga dari yang mulai udah punya istri, udah punya tunangan, udah punya pacar dan lain sebagainya, dan dia masih jajan istilahnya. Jadi aku sendiri was-was gitu loh. Was-was dalam artian bukan menyamaratakan semua lelaki seperti itu. Tapi karena emang dari pengalaman, jadinya aku bener-bener aduh, ntar kalau misal ternyata dia suka main belakang ini dan lain sebagainya, jadi takut sendiri deh. Kalau menikah ya pastinya pengen, cuman kembali lagi mikirnya tuh gini, aku tuh masih pantas gak sih buat dimilikin gitu. Nah itu kan Mbak, kalau kita ngomongin masalah tobat atau enggak kan itu kan udah urusan Mbaknya sama Tuhan. Saya nggak bisa ngomong apa-apa, saya bukan Tuhan. Oke, oke. Nah, nih Mbak, ini agak sedikit unik pertanyaan. Ini agak sedikit lucu juga. Mungkin kalau mau ketawa-ketawa aja boleh gitu kan. Pernah nggak sih Mbak dapat klien tapi lansia gitu? Pernah, mau dari yang 30 ke atas pernah, 40 ke atas, 50 tahun ke atas pun pernah. Jadi emang nggak nyangka sih kalau bakalan dapet klien dengan usia segitu, karena awalnya tuh dia cuma bilang aku Chinese loh, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, emang kenapa kalau Chinese kan? Semuanya aku anggap sama lah, mau itu Chinese, mau itu pribumi dan lain sebagainya, aku anggapnya kan sama. Terus pas setelah dia masuk, aku kaget, ini beneran orang ini apa enggak, orang salah apa enggak gitu kan. Aku udah mikirnya deh, aduh gimana nih kalau beneran orang ini gitu. Aku mikirnya udah kemana-mana, dan apa ya, pasti kita punya pemikiran yang sama deh, dan pasti penontonnya juga punya pemikiran yang sama. Tapi di luar ekspektasi guys. Nah di luar ekspektasi ini bisa sedikit dijelaskan? Ternyata masih ini berkarisma. Oh masih pecicilan. Iya masih Oh, pecicilan. ternyata umur bukan batasan. Iya umur bukan batasan, dan dia pun sama aku tuh intens banget, dan itu emang klien-klien dengan usia lanjut itu malah sebenarnya sasaran utama. Karena gini, di usianya yang segitu dia masih suka jajan, secara otomatis kantongnya tebel dong. Dan itu pasti dari teman-teman Angel sendiri kayak ya udah deh dinyaman-nyamanin gitu kan. Dan itu emang bener sih, karena kita membuat mereka nyaman, akhirnya mereka lanjut terus gitu. Kita sebutnya tuh RO, dia akhirnya RO terus sama aku aja tuh bisa hampir tiap hari. Dan itu nggak cuma sama aku, dia ada juga satu cewek lain. Jadi hari ini sama aku, besoknya sama cewek itu sering terjadi banget. Jadi dia sering cerita, aku mana bisa sama ini ketemu gitu, tapi masih kurang, jadinya udah sama kamu ketemu lagi gitu. Nah apa namanya, kalau pengalaman paling buruknya Mbak, itu kan kita bisa garis bawahi ke pengalaman indah ya. Pengalaman semi indah. Oh semi indah. Oke kita coba Mbak, kita agak sedikit bahas pengalaman paling buruk Mbak tuh apa di sana, yang mungkin memutuskan
setelah ini saya berhenti gitu. Pengalaman terburuk sih lebih ke ini ya, kebersihan. Semua orang pasti suka kebersihan, ya kan? Tapi nggak semua orang itu bersih. Jadi ceritanya tuh gini, aku dapat klien, ya kan? Terus dia masuk, tiba-tiba tuh seruangan itu bener-bener baunya tuh nyengat banget, bau badan banget. Dan emang benar dia itu baru pulang kerja kan. Dia pulang kerja langsung mampir. Itu udah aku sendiri-sendiri loh, kayak, "Mas, kamu mau mandi dulu nggak? Mandi dulu yuk, apa mandi bareng deh kamu misalnya." Nggak mau gitu kan. Terus dia nolak, dia nggak mau. "Alah, nggak mau, aku capek, mau istirahat dulu." Dan itu sampai pas eksekusi dia tuh belum mandi sama sekali. Dan itu benar-benar ganggu banget. Baunya tuh gimana ya, orang sama pasangan suami istri aja tuh, sama pasangan pasti pengennya pasangannya wangi dong. Nggak mungkin kan disuruh olahraga dulu sampai berkeringat baru terus eksekusi, kan nggak mungkin. Pasti kita pengennya bersih, wangi gitu kan. Terus ada juga tuh yang mengganggu kedua. Ada ranking. Ada mengganggu. Juara 2 mengganggu nih. Juara 2 mengganggu itu dia yang kalau pas kissing tuh belepotan, air liurnya kemana-mana. Itu pernah, jadi sampai aku waktu itu bener-bener muntah gara-gara belepotan kemana-mana. Dan kayaknya dia belum gosok gigi, jadi ya bayangin sendirilah tuh gimana di hidung tuh kecium. No comment. Terus masih ada lagi mengganggu ketiga, dia bersih, ya kan, dia bersih, wangi, cakep lah. Terus dia juga baik banget. Cuman dia tuh mengganggunya di sini karena dia kan tahu profesiku dulu sebagai angel. Dia baper. Terus masih aku tanggepin juga kan, karena aku anggapnya ya udah sih buat temen gitu kan. Tapi dia tuh sangat mengganggu karena dia tuh ngebatasin. "Kamu kemarin habis sama ini ya, habis ada klien ya gitu, aku nggak suka kamu sama ini gitu, kamu sama aku aja nggak apa-apa." Nah, kalau misalnya dia mau bayar aku sekali ketemu 5 juta sih nggak masalah, ya kan. Dia boleh larang-larang, tapi dia kan maksudnya bukan siapa-siapa gitu loh, ngapain melarang. Nah, itu mengganggu yang ketiga sih, ranking 3 sih itu. Dari ranking 1 sampai ranking 3 tuh itu sih. Wah, tuh saya pikir makin lebih aneh lagi. Nggak ada ya, mungkin saya terlalu liar aja berpikir ya. Oke Mbak, ini mungkin sebagai pertanyaan penutup. Waktu itu apa sih yang memutuskan Mbak Nisa ini untuk berhenti dari dunia itu? Berpikir untuk berhenti karena muak. Udah muak, benar-benar muak. Karena gini, siapa sih yang siap buat ketemu orang yang berbeda setiap hari? Bahkan satu hari itu bisa sampai 3 orang. Pasti rasanya kayak capek banget gak sih? Harus memperkenalkan diri lagi, harus berusaha buat menyesuaikan lagi. Sedangkan orang pacaran aja tuh mau ganti pasangan males, ya gak? Dimana kita tuh harus benar-benar bisa menyesuaikan sama itu klien. Kita harus benar-benar hati-hati kalau ngomong, jangan sampai klien tersinggung. Terus kita harus tahu dia orangnya gimana. Orang tuh beda-beda loh. Ada yang suka diajak ngobrol, ada yang kalau diajak ngobrol tuh diem, mainan HP, itu ngeselin banget. Terus ada juga orang yang apa ya, gak bisa diajak kompromi. Terus ada orang yang ngeyelan. Pokoknya karakter orang kan beda-beda. Dan itu kita harus menghadapi bisa sampai 3 orang dalam satu hari, itu yang bikin muak. Dan termasuk ranking 1 sampai ranking 3 mengganggu tadi itu benar-benar muak banget. Dan aku emang gak mau terlalu dalam untuk jatuh gitu. Iya. Oke Mbak, mungkin ini kan udah sedikit terbuka ya, bahwa saat mengenai dunia ini ternyata emang pada nggak mau juga kan. Siapa sih mau terjun ke dunia kayak gitu? Nah, kalau Mbak bisa bersuara dari lubuk hati Mbak, ini kan banyak pemirsa yang menonton, mungkin bisa disuarakan sambil menghadap kamera. Ini aku kasih wejangan aja nih ya. Nih, buat kalian yang pengen terjun ke dunia gelap,
tapi belum siap, lebih baik jangan deh. Kita cari alternatif lain yang apa ya istilahnya sama-sama punya kelebihan yang sama lah. Misal di uang lah, kita bilang seperti itu. Carilah jalan lain, alternatif lain, jangan sampai terjun ke dunia gelap, kita bilang. Karena itu tuh benar-benar toksiknya karena di situ kita bisa dapat uang banyak dengan cara yang instan, jadi ketagihan. Dan buat berhenti itu benar-benar harus ngumpulin niat gitu. Dan lagi kalau misal kita udah kebiasa buat istilahnya high class lah, kita makan di tempat enak dan lain sebagainya itu tiap hari, terus kita tiba-tiba harus kembali lagi buat hidup cuma di rumah doang, ya kan, cuman makan seadanya, itu rasanya tuh beda banget. Dan pasti kita harus siap-siap kehilangan teman, karena kita yang dulu sama teman, nih kamu butuh duit berapa nih aku kasih, kamu makan apa, ayo aku yang bayarin. Dan sekarang harus aku nggak ikut kamu dulu deh karena aku lagi nggak ada uang, itu pasti. Jadi buat kalian yang mau terjun ke dunia gelap, pikirin 1000 kali, jangan cuma 2 kali, harus 1000 kali, karena itu benar-benar toksik. Aku dulu pernah dikasih tahu sama salah satu klien, dia bilang, kamu ngapain terjun ke sini, kamu kalau terjun ke sini kamu pasti susah lepas. Dan itu benar-benar terjadi sama aku di beberapa tahun yang lalu. Itu benar-benar sulit banget buat lepas. Dan aku mau terjun, aku cuma mikir 2 kali, sedangkan aku mau lepas harus mikir 10.000 kali, berkali-kali lipat. Karena itu tadi, aku nggak tahu aku harus cari uang dari mana lagi, terus aku harus kehilangan teman dan lain sebagainya. Itu. Dan buat yang suka jajan nih, Nah, ini yang ditunggu-tunggu. jangan keseringan gitu, kasihanilah dompetmu, karena dia kalau nggak bisa bernafas, dia lama-lama mati. Karena dunia gelap itu bukan cuma toksik di angelnya, tapi toksik ke klien juga. Secara otomatis gini, dari pengalaman aku, klien itu pasti dia bilang, aku masuk ke dunia gelap ini karena penasaran. Aku suka penasaran, si cewek ini rasanya gimana sih, nah rasa penasaran itu yang pada akhirnya nanti akan menumbangkan kalian, seperti itu. Jadi ya pikir-pikir lagi deh kalau mau masuk ke dunia kayak gitu. Sulit untuk dideskripsikan ya. Nah, kira-kira gitu teman-teman laser. Sekian untuk podcast hari ini. Terima kasih untuk penonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan komen di bawah. Tombolnya udah ada semua. Nantikan acara laser minggu depan bersama saya lagi dengan narasumber yang lebih unik lagi, lebih berbeda. Dan jangan lupa tonton terus. Semangat! Merdeka!